Kabar meninggalnya Edeleni Laura Anna pada 15 Desember 2021 lalu benar-benar membuat banyak orang merasakan duka teramat dalam. Laura Anna yang tak pernah berhenti berjuang untuk bangkit dan menemukan kembali semangatnya pasca lumpuh karena kecelakaan bersama Gaga Muhammad ternyata harus pergi meninggalkan kita semua. Tak hanya keluarga yang merasa kehilangan, sejumlah sahabat artis serta selebgram lainnya turut merasakan kepiluan teramat sangat. Dan kemarin, setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Laura Anna dikremasi sesuai permintaannya. Ya, jauh sebelum meninggal dunia, ia rupanya sempat menitipkan pesan tersebut pada Greta Iren sang kakak. Air mata pun tak bisa lagi terbendung ketika keluarga dan para sahabat melangsungkan ibadah tutup peti. Pun demikian dengan rangkaian prosesi kremasi yang berlangsung sangat haru, dimulai dengan upacara pedang pora sebagai penghormatan terakhir untuk Laura. Jadi hari ini itu tadi agendanya pindahin Laura ke petinya, ke rumah selamanya itu. Terus keluarga memutuskan untuk dikremasi juga, untuk dibawa pulang sementara, dan mungkin nantinya akan ditaruh di rumah Abu atau dikuburkan. Tadi baru selesai, sekarang lagi di proses di kremasi masih. Aku cuman sedih kayak Laura nggak bisa ngeliat adik-adik aku yang kecil buat jadi dewasa gitu. Bahkan kemarin aja yang kecil aja sampai nangis, sampai tulis surat buat Laura. Katanya semoga Laura baik-baik aja, maksudnya nggak sakit lagi dan bisa ketemu di mimpinya. Yang sedih mbak, tunggu. Proses tutup petinya aku sedih banget. Karena kan dia biar gimana kan dekat sama saya, bukan hanya sebagai tetangga, sama keluarga juga dekat. Tahu banget personalitinya. Ya semoga Laura tenang di sana. Ini yang terbaik buat Laura. Semoga orang yang tinggalin juga pada kuat. Saya udah lemas juga mbak. Itu jujur itu dia dulu pernah pesan juga. Dulu kita suka bercanda kan, kalau ini ntar mau gimana gitu, bercanda doang sebenarnya. Ya maunya dikremasi, terus sendirian. Iya, dia mau, mama juga katanya ya setidaknya untuk beberapa hari ini mau dibawa pulang dulu supaya, karena Laura itu emang dari dulu kan takut ya sendirian karena nggak ada yang nemenin. Nah jadi dia mau ditemenin dulu setidaknya beberapa hari ini. Tapi nanti kedepannya aku jujur masih nggak tahu juga sih. Yang penting sekarang ini dulu aja. Bicarain dulu keluarga. Masih ntar satu keluarga masih diomongin lagi. Kepergian Laura Anna benar-benar membuat banyak orang merasa tak percaya, bukan saja bagi keluarga, namun juga bagi Denny Sumargo, sang sahabat. Ya, meski terbilang baru saling mengenal, namun Laura Anna sempat memberikan kesan yang sangat indah bagi Denny Sumargo tepat sehari sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam beberapa bulan kebelakang,
Laura Anna memang cukup aktif menjadi tamu undangan di sejumlah kanal YouTube. Namun siapa sangka, momen bersama Denny Sumargo adalah jadi yang terakhir baginya. Dan sebelum kembali menghadap Sang Pencipta, Laura Anna sempat mengeluhkan asam lambungnya yang naik, bahkan disebut-sebut hingga wajahnya terlihat membiru. Lalu seperti apa kronologi lengkap meninggalnya Laura Anna? Seperti apa pula kepedihan hati Denny Sumargo ketika pertama kali mendengar Laura wafat? Jam 9 itu kita udah bawa. Jadi kita sampai di rumah sakit tuh 9 lewat sedikit ya. 9 lewat sedikit sampai, tapi ternyata pas sampai rumah sakit memang udah nggak ada nadinya. Dokter udah coba setengah jam buat dibalikin lagi, tapi ternyata nggak berhasil. Terus habis itu dinyatakan meninggal dunia. Laura itu kan punya asam lambung ya. Nah, asam lambung itu tuh dari stres gitu kan. Dia emang ya dari belakangan ini kan lagi ada kasus juga itu kan stresnya emang stres banget. Aku tahu dia tuh depresi juga lah, pasti baca beritanya ini itu. Kemarin itu asam lambungnya lagi kambuh. Terus kita baru aja pergi dari podcast sama Om Densu. Jadi waktu ketemu tuh kita nggak podcastan atau konten, ya gue aja keliling rumah. Terus, Kak, aku dulu pengen jadi pemain basket, tahu Kak? Kan aku bisa main basket. Ih bisa, aku dulu bisa main basket. Di sini ada lapangan basket Kak, ada tuh di situ. Terus gue bawa tuh, terus ada adegan lucu pas ada polisi tidur gitu. Kan begini kan dia kan jadi mau ke depan. Kak, ada tangan gue, tenang aja. Oh iya, aku pernah jatuh soalnya begini. Iya santai. Gitu. Terus lapangan basketnya kan gelap. Mau dilihat nggak kalau dia nyala lampunya? Mau? Tek, dia gini. Terus gue ngelihat ekspresinya dia gitu. Ini anak kayaknya apa ya? Kayak seneng ketika dia bisa flashback dengan sesuatu gitu, dan gue baru tahu ternyata dulu dia pengen jadi pemain basket. Setelah dari podcast itu kita nggak pulang, kita langsung ke rumah sakit deket rumah. Setelah dari rumah sakit deket rumah itu dokter udah cek darah, saturasi, jantung. Dokter bilang aman untuk pulang. Ya udah kita bawa pulang. Itu kita sampai rumah jam 4 pagi. Terus jam 5 pagi kita semua tidur. Jam 8 mama aku bangun, Laura itu masih minta madu sekali. Terus dia bilang rasanya manis. Udah abis itu tiba-tiba kan mama turun ke bawah buat suapinin Laura makan bubur. Pas naik katanya Lauranya udah diem aja gitu. Terus mukanya udah biru juga gitu. Terus abis itu kita itu kira-kira jam 9 kita langsung bawa ke rumah sakit yang Eka Hospital itu. Kita benar-benar ngebut, tapi ya gak berhasil. Saya sangat bersyukur mengenal sosok Laura walaupun cuma sebentar, tapi dia telah mengajarkan sesuatu yang berharga buat saya dan kita semua. Dengan kondisinya dia tetap memberikan yang terbaik. Dia fight sampai last minute. Dia tidak ingin diperlakukan seperti seorang yang sakit. Dia tidak ingin playing victim dengan keadaannya. Dia ingin ngasih tahu kepada kita semua bahwa hatinya begitu luas untuk bisa memaafkan walaupun dia sudah dihancurkan sebegitu dalam. Mungkin kita harus banyak belajar memaafkan dari Laura. Laura Anna memang telah kembali ke pangkuan ilahi. Namun sejuta kenangan yang pernah tercipta tentu tak akan pernah sirna begitu saja, baik bagi keluarga maupun sahabat-sahabatnya. Laura yang selama ini selalu ceria dan memberikan warna bagi semua orang, benar-benar telah membuat namanya harum hingga di penghujung usianya. Tak bisa dipungkiri, sejak tragedi kecelakaan yang membuatnya harus mengalami kelumpuhan, simpati dan empati dari para sahabat tak pernah berhenti mengalir untuk Laura Anna. Ia juga sempat menuliskan kisah perjalanan panjang perjuangannya dalam sebuah buku yang tentunya akan menjadi kenangan yang tak akan terlupakan. Lalu, benarkah masih banyak mimpi dan keinginan Laura Anna yang hingga kini masih belum tercapai? Meski Laura telah tiada, benarkah Greta Iren sang kakak siap mewujudkan mimpi-mimpi sang adik yang belum sempat terlaksana?
dia tuh pengen bahagiain keluarganya sih. Iya. Itu dulu dia pernah bilang kayak gitu, dia pengen bahagiain keluarganya. Tapi menurut aku ya udah tercapai gitu loh. Ya, jadi dia mungkin sebenarnya tuh abis ini pas ini sekarang ini dia mau juga ya mau belajar fisioterapi lagi, lebih ini mungkin cari tempat yang bagus di luar negeri, bikin mungkin beli kursi roda yang bagus, yang elektrik, jadi dia bisa lebih nyaman juga. Ya pokoknya mau dibikin, tadinya tuh kita punya rencana, pokoknya aku ada listnya, itu kita semua udah ada rencana kita mau ngapain aja, bikin sebisa mungkin Laura itu bisa lebih nyaman lagi dari yang sekarang. Janji-janji Laura semua kan masih ada tuh, dia janji-janji ke semua orang. Nah, itu adalah yang kita harus tepatin. Janji apa Iya. itu Tante? Ada banyak dia. Natalan ini mau bagi-bagi, ya kan? Nah, boneka-boneka mainan. Nanti kan tanya anak-anak Iren yatim. kalau itu. Tapi itu Iren yang ngurusin. List-listnya ada di Iren, nanti minta aja sama Iren. Ya, di ada yang box handphone. kado-kado dia Hmm. ntar ke rumah aja, pokoknya ke rumah Ada aja. di Itu Iren. ada kado-kado buat orang-orang semua di situ tuh. Keinginan dia sih yang terbesar untuk saat ini ya keadilan buat dirinya ya. Iya. Cuman dia udah dipanggil sebelum perjuangannya selesai. Laura tuh sebelum pergi ninggalin kita semua, dia bikin buku isi hatinya dia. Itu namanya mantra bukunya Mantra, namanya. nama bukunya Mantra. Jadi isi hatinya, terus bukunya tuh tentang perjuangan dia lah dari awal kecelakaan sampai akhirnya dia bisa semangat lagi. Iya. Ya saya seneng, Laura tuh udah mulai bisa mengekspresikan isi hatinya, apa yang dia rasain lewat buku itu, nggak dipendam sendiri lagi. Dia mulai berani lagi. Sebenarnya sih ikhlas, cuman karena mendadak kali ya, jadi kayak kaget, terus yang kayak masih banyak hal yang masih kita mau lakuin karena kita udah planning, udah janji ini itu, jadi yang list-listnya. ya sudahlah. Tapi kan ya itu lagi, balik lagi aku tenang karena Laura, aku percaya dia udah nggak kesakitan lagi. Semoga Laura udah Tenang. bisa tenang, ya dia dapat kebahagiaan yang selalu Jangan dia sakit cari. Iya, itu sih yang paling penting. Aku tenang banget karena aku tahu Laura udah nggak ngerasain sakit, jujur aja. Aku ngerasa tenang, Laura itu sakitnya hilang gitu loh. Karena aku tahu dia tuh setiap malam suka kesakitan, meskipun dia nggak bilang aku, cuma kan kelihatan dari ekspresi mukanya itu sakitnya kayak gimana ya. Tapi dia bisa ngelewatin itu juga. Aku udah yang bangga banget dari yang dulu dia takut, insecure, anxiety ketemu orang. Dalam beberapa hari ini, sebulan ini kan dia berani ketemu orang-orang lagi, Komunikasi. iya dia mau ketemu orang lain ya, komunikasinya jadi nggak anxiety-nya itu loh bisa diatasi sama dia. Ya, di balik penderitaan yang selama ini ia tanggung, Laura Anna memang telah menjadi sahabat di hati semua orang. Bukan hanya Denny Sumargo, namun juga sejumlah artis dan publik figur lainnya seperti Nikita Mirzani, Jennifer Jill, Rahel Fenya, Lula, Keanu, Dara Arafah, semuanya merasa kehilangan atas meninggalnya Laura Anna. Mereka juga satu persatu datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Laura. Syok, tentu sangat syok harus kehilangan seorang sahabat begitu cepat. Itulah yang kini mereka rasakan atas kepergian Laura Anna. Namun inilah jalan terbaik bagi Laura. Penderitaannya melawan spinal cord injury atau cedera tulang belakang kini benar-benar telah selesai. Laura sudah tak lagi merasakan sakit, sudah lagi tak merasakan beban yang selama ini ia panggul. Sosok Laura itu life of the party ya. Iya. Dia benar-benar yang kalau ada Laura di situ itu pasti Ceria. ya. Itu pasti hidup, pasti pokoknya pasti Berwarna. enak deh. Iya. Makanya aku dulu bahkan Laura tuh suka bilang kayak kalau nggak ada gue gimana Ren? Aku selalu bilang pasti nggak enak, nggak seru hidupnya pasti gitu. Karena dia yang bikin berwarna banget hidup kita. Ada adik-adik aku, meskipun ya Laura suka isengin misalkan adik-adik aku nih, tapi kan tetap itu yang bikin hidup aku tuh, hidup keluarga kita semua, teman-teman itu jadi berwarna banget. Laura tuh selalu ceria. Nggak pernah Dia ngasih tuh- tahu kalau dia
kesakitan, maksudnya kayak nggak pernah ngeluh lah anaknya. Nggak pernah ngeluh kalau depan orang, bawaannya girang aja, seneng aja. Laura tuh orang baik, Laura tuh mengubah hidup saya. Laura tuh berbagi dunianya kepada saya. Saya bisa kenal Lula, saya bisa kenal teman-teman yang lain, saya bisa Anda wawancara sekarang itu karena Laura. Dia pertama kali shout out saya di Instagramnya dia. Kita berdoa yang terbaik aja buat Laura karena dia juga anak baik, banyak yang ditolongin sama dia, banyak yang dibantuin, hatinya tulus. Bener-bener udah kayak bidadari deh dia. Ya kan hukum pasti tetap berjalan dong, nggak mungkin stop, ya kan? Itu udah pasti kok.